update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ya udah makanya aku pikir, oh gitu. Ya udah karena itu orang yang ngobatin aku di non medis itu ngomong dari awalnya sebenarnya non medis tapi kesini makin lama karena kamu nggak dari awal diobatin, jadi nih penyakit kamu berubah menjadi ke penyakit yang medis. Ya karena dia pas dibilang, oh jadi penyakit medis. Iya, ya terserah kamu kalau mau lanjutin berobat di sini silakan. Kalau kamu mau ke non medis pun silakan, dia kasih pilihan gitu. Oke, nah Irma, boleh jelaskan apa mana sempat lihat di video Mbak Irma nyanyi gitu atau perform bawa selang itu, kalau boleh tahu lagi sakit atau gimana sih? Oh iya, jadi aku tuh kemarin habis operasi, kira-kira seminggu yang lalu aku habis operasi. Ya ada penyakit lah gitu kan di bokong sebelah kanan. Dan itu ya jalan keluarnya kata dokter harus dioperasi. Aku sih berobat udah medis dan non medis juga ya. Gitu. Jadi non medis pun aku udah kemana-mana gitu kan. Ya udah akhirnya pas aku seminggu yang lalu operasi itu ditancepin selang di bagian yang habis operasi ini supaya untuk mengeluarkan sisa-sisa darah-darah kotornya supaya nggak bocor-bocor gitu kan, nggak bocor-bocor, nggak keluar-keluar gitu. Ya udah, nah kemarin kan kebetulan bukan yang nyanyi profesional sih, ada temen ulang tahun dan kebetulan itu klien kalau boleh dibilang klien yang sering ngasih saya kerjaan job-job nyanyi. Dia ulang tahun, dia ngarep banget saya datang kan, ayo mah dateng. Atau aku sih WA, ini tapi aku mau bawa selang gini, apaan itu namanya drain kan, jadi buat vakum darah gitu. Ini kayak gini nggak apa-apa, tapi kamu masih bisa bergerak, bisa. Ya udah, jadi datang terus kan ya biasalah karena udah suasana acara begitu disuruh nyanyi, ya udah nyanyi. Cuma kan lama-lama ngilu juga, selangnya kan aku biasa aku cantolin tuh di rok tuh biar nggak kelihatan, tapi kan karena udah ini ngilu kegesek-gesek jadi udah aku pegang. Makanya si Irfan videoin jadi kelihatan kemana-mana dia aku bawa-bawa begituan. Diagnosa dokter apa, sakit di bagian belakang itu sakit apa? Nggak tahu juga, memang nggak dibilang diagnosanya atau apa gitu. Misalkan kalau dibilang sejenis bisul nggak ada matanya. Jadi bokong saya mah mulus, misalnya kayak kulit gini mulus kan, harusnya kalau misalkan bisul tuh dia ada kayak kelihatan tuh kayak putih bernanah gitu, ini nggak ada, mulus rata. Terus aku tanya apa abses, cuman abses juga harusnya meradang merah gitu di bagian permukaan kulit gitu, harusnya merah meradang kayak jerawat. Gimana sih kalau jerawat kan melentul merah gitu, nah ini enggak, mulus aja, cuman di jaringan bagian yang paling dalam banget pas aku MRI itu kelihatan nih ada nanahnya dan itu harus dikeluarkan gitu. Tapi ya caranya harus operasi besar, bukan yang cuma kan kalau yang kayak orang yang bisul atau abses biasa tuh kan disedot ya, sedot. Kalau ini kan aku dioperasi jadi sempet dibius apa segala macem. Bius juga aku bius total gitu kan. Gejala awalnya tahu itu sakit emang ngilu atau apa yang dirasain? Nggak ada, jadi makanya aneh nih, itu aku 4 hari sebelum lebaran kan, kemarin sebelum Idul Fitri itu aku paginya habis nge-gym, sorenya tuh habis jalan sama anak-anak ke mall, sekalian buka puasa di mall gitu kan. Udah pun malamnya tidur, besok paginya kok badan ngilu gitu, kayak otot ketarik, kayak otot yang kecentit gitu kan. Ih, apa gua ini urat kecentit atau apa gitu kan, bingung gitu. Terus aku begini kok bokong aku ngilu gitu kan, pas aku pegang, ih kok gede. Jadi bangun tidur langsung gede bokong saya, nggak sebelah doang, kiri mah enggak, kiri mah standar, maksudnya kiri normal, gede gitu, gede tebel. Makanya saya kaget nih apa gitu kan, bingung. Terus mau langsung ke rumah sakit, mau langsung periksa, dokternya pada udah pulang kampung, udah keburu pulang kampung. Jadi disaranin nanti aja abis lebaran. Udah, jadi saya tahan tuh
Duduk susah, duduk bisa miring tumpuan ke kiri karena kan yang bangka kanan kan. Jadi saya numpunya ke kiri, jadi begini saya duduk miring aja. Terus saya tahan sampai lebaran itu saya tahan sakit banget. Maksudnya sakitnya pas duduk doang ya. Kalau diri, jalan, joget-joget pun masih bisa. Nyanyi apa bisa, makanya saya lebih banyak berdiri. Kalau udah ini berdiri kayak ngelurusin urat-urat gitu. Kalau duduk baru 5 menit ya pegel. Jatuhnya pegel. Kalau mau dipencet mau dipaksa duduk normal, sebelah kanannya sakit. Serba salah lah. Tidur juga jadi maunya miring ke kiri. Karena kanan sakit. Terus saya tahan-tahan tuh sampai lebaran. Nah, pas sudah tahu 3 hari after lebaran, 3 hari setelah lebaran katanya udah bisa tuh masuk rumah sakit, udah ada dokter jaga katanya. Ya udah. Pas masuk rumah sakit langsung disuruh opnam. Jadi saya sempat seminggu di opnam di rumah sakit. Nah udah dari opnam kan saya penasaran nih apa mau tahu gitu kan. Ya udah akhirnya saya sendiri minta MRI. Karena kan kata udah sempat di ronsen kan mau dilihat apa mungkin tulang-tulangnya. Ternyata di ronsen nggak ada apa-apa. Ya udah akhirnya di MRI. Nah pas di MRI ya itu kelihatan banyak nanah, makanya saya bingung kok bisa banyak nanah gitu. Kalau dibilang makan, saya makannya nggak berantakan, maksudnya makan juga milih-milih, nggak sembarangan makan. Kalau dibilang jorok, saya sehari mandi aja bisa 3 kali. Kayak tadi pagi, ntar sore, ntar malam nih pulang acara, pasti saya mandi lagi karena kalau nggak mandi nggak bisa tidur, gerah gitu kan. Iya, jadi maksudnya untuk pola hidup ya, jadi mikir perasaan gue kurang bersih apa gitu. Tiba-tiba dapat penyakit kayak gitu bingung aja. Dokter juga penyebabnya juga dia nggak tahu ya. Ya masih bingung, masih mau diagnosa ulang gitu kan. Akhirnya udah tuh belum berani ngambil tindakan kan. Dokter belum ngambil tindakan. Yang waktu aku masuk pertama kali rumah sakit, kira aku keluar lagi dulu. Sambil aku survei pengobatan. Tapi terus terang ya aku selain pengobatan medis, non medis juga aku jalanin. Karena kan aku banyak denger dari orang nih, maksudnya ya orang yang ketemu nih, kayak ketemu face to face ke aku nih. Ih Irma, kamu dapat ini ya, dapat gitu-gitu. Kamu ada yang kirim ini loh, kadang kirim. Pokoknya bahasanya nakutin deh. Saya bilang, "Kok kenapa? Kamu lagi sakit ya?" Langsung gitu kan. Padahal kan waktu itu saya belum ada posting-posting sakit atau apa segala macam, dan orang itu juga saya nggak kenal. Jadi dia misalkan teman saya punya temen. Nah, temennya teman saya itu yang ngomong, "Ini gue lihat nih ada begini, ada sosok ini gini. Dan lo dikirimin sakit begini. Akan gue jadi kepikiran ya. Aduh, kok bisa gitu kan. Akhirnya ya udah. Aku berobat juga ke non medis. Nah, terus ada lagi ketemu lagi orang ngomong lagi sama. Jadi sekitar 5 orang nih yang ngomong kayak gitu. Terakhir Bang Gumai, Hard Gumai. Jadi aku sempat ada syuting bareng lah, ada program-program talk show gitu. Ketemu sama beliau. Ya tiba-tiba beliau malah kalau Bang Hard Gumai ngomongnya detail. Ini kamu ditutup auranya, kamu dibikin gini. Yang ngelakuin orangnya seperti ini, ciri-cirinya begini, rumahnya di sini, biasanya dia pakai bajunya ini, mobilnya ini, sampai tahu. Warna mobilnya yang dia pakai warna ini, bajunya warna ini, kata dia gitu kan. Terus dia tinggal rumah punya 2, rumahnya satu di daerah ini, satu di daerah ini. Pokoknya detail banget dia ngomong, makanya kaget. Iya kaget juga saya bilang, ih, dan yang bukan maksud saya gini, yang ngomong bukan cuma 1 orang, sampai 5 orang ngomong semua sama kayak gitu. Enggak persis sama, tapi ya begitulah cara ngomongnya. Makanya kemarin emang sempat berobat non medis juga. Udah beberapa tempat lah, ya sama nih kamu nih, ya bilangnya sih ya, aku sih nggak tahu namanya dia ngomong kan, nih kamu ada yang ngirim, kamu dibikin sakit, ini awalnya nih sakit non medis tapi lama-lama menjadi penyakit medis ke badan kamu gitu. Ya udah makanya aku pikir oh gitu, ya udah karena itu orang yang ngobatin aku di non medis itu ngomong dari awalnya sebenarnya non medis tapi kesini makin lama karena kamu nggak dari awal diobatin, jadi nih penyakit kamu berubah menjadi ke penyakit yang medis. Ya karena dia pas dibilang oh jadi penyakit medis, iya ya terserah kamu kalau mau lanjutin berobat di sini silakan,
kalau kamu mau ke non medis pun silakan, dia kasih pilihan gitu. Akhirnya saya bilang kayaknya saya ke medis juga deh, jadi selain non medis saya ke medis juga ya Bu, saya bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kamu ke medis juga karena memang nih penyakit kamu nih awalnya non medis. Tapi makin kesini jadi medis, kata dia sih gitu ya. Ya aku sih nggak tahu lah, percaya nggak percaya. Yang penting aku mah cuman ikhtiar dan berdoa, usaha. Yang penting penyakitnya sembuh. Aku mah nggak mau pikirin ini siapa yang ngirim, siapa yang bikin aku begini, nggak ada mau mikirin kayak gitu karena makin pusing kan, dan jatuhnya aku nanti suuzon dan jatuhnya fitnah, dosa gitu kan. Jadi nggak mau ada kepikiran ke situ. Intinya yang penting sembuh aja deh. Kemarin pokoknya seminggu yang lalu ya. Seminggu kurang lebih seminggu apa 2 mingguan yang lalu. Ada kok itu saya taruh di Instagram tuh. Pas saya lagi dirawat di rumah sakit tuh besoknya langsung operasi. Sekitar itulah 2 mingguan. Makanya ini sebenarnya masih masa recovery. Ini saya datang ke acara ini baru lepas jahitan. Tadi. Karena kan ke dokter kontrol. Ini gimana Dok, udah bisa belum? Saya nggak nyaman bawa gini. Ya diperiksa dulu karena nggak bisa main langsung dicabut. Takutnya memang belum saatnya. Pas diperiksa ternyata udah nggak banyak darah yang keluar dan udah nggak banyak juga sisa-sisa nanah yang keluar, makanya udah bisa lah dicabut. Ya karena ini mungkin masih masa recovery ya, jadi masih nggak boleh kalau aku duduk terlalu kelamaan juga kadang masih pegel, jadi aku harus imbangin lagi urat-uratnya, dilemesin lagi, berdiri kayak gini, berdiri. Saya kalau duduk nih dipaksa duduk lama gitu, bisa sampai bisa sampai sejam 2 jam, pegel karena kan ini masih basah jahitannya, masih sakit, masih ngilu. Oh iya kan nggak boleh lepas karena dia nempel. Bisa seminggu lebih bawa terus kamar mandi, mau buang air dan memang harus kita pegang terus, nggak boleh, jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti ngeri gitu, bahaya. Makanya kan tuh diikat-ikat supaya nggak lepas dia punya pegangan kuncinya. Iya. Sebenarnya sih ya juga, maksudnya aku jadi mikirnya gini, perasaan kan namanya kita manusiawi ya, mikir perasaan gue udah baik banget deh sama semua orang, nggak ada musuh, dan ya temen gue banyak, sama semua orang nggak pernah juga yang mau macem-macem gitu kan. Terus kayak seumur umur aku nggak pernah punya utang sama siapapun, aku nggak ada, boleh dicek, aku nggak pernah punya utang. Aku kalau ada pengen sesuatu, kalau nggak punya duit ditahan, kalau ada duit baru beli. Jadi nggak berani aku tuh ngutang-ngutang tuh, nggak berani. Jadi mikir apa salah gue ya, apa siapa sih yang nggak suka, siapa sih yang ini ya. Jadi kita lebih selektif lagi. Makanya terus terang nih, kayak kemarin pas aku lagi dirawat di rumah sakit, banyak banget tuh yang pada mau jenguk kan, temen, saudara, klien, sampai media juga kan banyak yang nanya. Tapi nggak ada yang aku jawab satupun. Gimana ya, jadi kayak ada rasa trauma gitu. Aku jadi mikirnya, dia jenguk-jenguk, ntar banyak pertanyaan, ntar dia mau tahu nih gue kenapa ini nih. Jadi ya gimana ya, jadi malah bikin aku negatif thinking sendiri. Jadi setiap mereka mau, Irma dirawat di mana, di kamar berapa, aku tuh nggak pernah mau jawab. Jadi paling aku jawabnya doain aja biar cepet sembuh, gak usah repot-repot ngejenguk, itu aja sih. Kemarin obsesi ya? Enggak, kan gue kemarin. Oh iya, nggak datang ya, kemarin gue masih pasang selang, masih. Waeli datang nggak sih kemarin? Ribet gue cari bajunya. Waeli datang kemarin ya. Waeli datang. Oh, datang. Hai. Ya Allah, cantik.